吧。大家好，我是Iftif. 我是Elisa. Jadi di video pertama kali ini kita akan belajar bersama tentang apa sih bahasa Mandarin itu dan pentingnya belajar bahasa Mandarin. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Information nih guys, kata Mandarin diserap dari bahasa Inggris dari Portugis yang berasal dari Melayu nih. Sumber lain mengatakan bahwa kata Mandarin berasal dari sebutan orang asing kepada pembesar dinasti Qing pada zaman dahulu. Buat kalian nih yang belum tahu tentang apa sih itu dinasti Qing, nah dinasti Qing itu dinasti yang didirikan oleh suku Manchuria. Penjelasan lebih lanjut mengenai suku-suku dan dinasti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih pembahasan di video kali ini. Pembesar-pembesar kekaisaran biasanya disebut dengan Mandarin, yang berarti pembesar Manchu. Nah, bahasa yang digunakan dahulu oleh para pejabat juga disebut dengan Mandarin. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, penulisannya berevolusi menjadi Mandarin. Wah, ternyata kata Mandarin itu nggak langsung tiba-tiba muncul gitu aja ya, Kak? Bener banget, Kak. Ada sejarahnya di balik kata Mandarin itu sendiri nih. Seperti yang kita ketahui, bahwa bahasa Mandarin merupakan bahasa kedua yang paling populer di dunia setelah bahasa Inggris dengan penutur lebih dari 1 miliar. Dan di masa yang akan datang, bahasa Mandarin ini akan semakin berkembang pesat. Jadi mau tidak mau kita harus belajar dong biar gak ketinggalan pastinya. Nah, selanjutnya, bahasa Mandarin banyak digunakan dalam berbagai bidang nih, seperti industri, bisnis maupun pendidikan. Seperti yang kalian tahu bahwa sekarang ini perekonomian di Cina sedang berkembang dengan pesat. Jadi buat kalian yang suka dengan bisnis atau baru memulai bisnis atau mungkin udah punya bisnis nih, kalian bisa masuk nih ke pasar internasional Cina. Dengan begitu bisnis kalian akan semakin berkembang pesat. Selain menjadi bahasa dengan penutur terbanyak, bahasa Mandarin juga menjadi salah satu bahasa tersulit. Karena dalam belajarnya kita akan mempelajari 4 unsur sekaligus, yaitu bunyi, bentuk, nada, serta maknanya. Nah, menurut beberapa penelitian nih, menjelaskan ketika kita belajar bahasa Mandarin, ada salah satu bagian dari otak kita yang bekerja dengan aktif. Padahal, ketika kita mempelajari bahasa lain, otak itu tidak bekerja dengan aktif. Nah, ini salah satu keunikannya nih guys. Mungkin karena dalam belajar bahasa Mandarin, kita mengenal yang namanya tone dan karakter. Karena membuat otak kita lebih bekerja keras lagi untuk mempelajari tone serta karakter Hanzi sendiri nih. Jadi, dengan belajar bahasa Mandarin dapat merangsang otak kita untuk mengingat dengan lebih baik. Di samping itu, belajar bahasa Mandarin tuh gak melulu tentang bahasanya aja ya, Kak. Jadi kita tuh akan belajar tentang karakteristik, budaya, sejarah, dan masih banyak hal yang lainnya. Kita ambil contoh aja. Ketika kita belajar satu karakter Hanse, kita juga belajar tentang bagaimana Hanse itu berdiri atau sejarah di balik Hanse tersebut. Selanjutnya nih, buat kalian yang suka traveling nih, gak enak dong ya kalau nggak bisa bahasa dari negara yang mau dituju nih, Kak. Bener banget. Mungkin kita bisa mikir ya kalau mereka bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Tapi nggak semua dong warga sekitar itu tidak mampu berbahasa Inggris dengan baik. Jadi paling tidak kita bisa nih bagaimana cara memesan makanan, kemudian menanyakan arah dan percakapan sehari-hari. Oke guys, pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, gimana nih guys? Udah pada tertarik belum untuk mempelajari lebih dalam mengenai bahasa Mandarin? Buat kalian yang punya pertanyaan atau mau share pengalaman kalian belajar bahasa Mandarin, boleh nih kalian drop di kolom komentar ya. Di bawah ini. 那我们下星期见吧。
拜拜大家，再见。